Warga desa Perampuan di Lombok Barat digegerkan dengan penemuan jasad perempuan berinisial N 27 tahun yang dicor di dalam sumur sebuah rumah. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena banyaknya material cor dari sumur sedalam 3 meter tempat pelaku mengubur korban. Polisi menangkap pelaku yang ternyata adalah kekasih korban. Polisi masih mengusut motif pembunuhan. Untuk pelaku sudah kita lakukan penangkapan, sekarang berada di Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk motif masih kita dalami dulu. Penemuan jasad korban berawal dari laporan keluarga korban pada 12 Agustus lalu. Menurut keterangan keluarga, korban hilang usai meninggalkan rumah pada 10 Agustus. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Barat. Dan untuk membahas kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya dicor, kita sudah tersambung dengan Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap. Selamat malam Pak Yasmara. Selamat malam, Mbak. Pak Yasmara, apakah gelar perkara sudah dilakukan dan pelaku yang diduga kekasih korban sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk gelar perkara sudah kita laksanakan kemarin. Untuk pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi bagaimana kronologi dan apa motif pelaku membunuh korban sejauh ini? Sudah diketahui atau belum? Untuk kronologi kejadian berawal dari pengaduan yang kita terima oleh kakak kandung korban, karena korban selama 2 hari pamit pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 12 Agustus keluarga tidak menerima kabar, keluarga khawatir, membuat pengaduan pada tanggal 12 Agustus di Polsek. Polsek kemudian koordinasi dengan Satreskrim Polres yang selanjutnya melakukan penyelidikan. Penyelidikan kita berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ada alat bukti lain berupa petunjuk mengarah kepada pelaku atau tersangka yang kita tetapkan kemarin. Motifnya apa, Pak? Motifnya sendiri pada tanggal 10 Agustus yang pertemuan dilakukan di sebuah perumahan di rumah pelaku. Sempat terjadi pertemuan dan percekcokan di antara antara pelaku dan korban, sehingga pada saat percekcokan tersebut pelaku atau tersangka ini memukuli beberapa kali wajah korban. Nah, dari keterangan yang kita dapatkan dari tersangka, setelah korban dipukuli, korban meminta atau menyampaikan kata-kata silakan bunuh saja saya, sambil mengambil ada senapan angin ditemukan di rumah pelaku. Senapan angin itu diminta untuk ditembakkan kepada korban. Jadi pengakuan dari korban ditembakkan di pelipis korban, kemudian korban tidak sadarkan diri, diseret, dimasukkan ke dalam sumur yang berada di dalam rumah. Artinya ini masih butuh otopsi, hasil otopsi. Otopsi masih dilakukan besok pagi. Untuk penyebab kematiannya nanti kita menunggu hasil otopsi, Mbak. Jadi kita berdasarkan keterangan yang kita peroleh dari pelaku atau tersangka. Jadi Pak, artinya korban dimasukkan ke dalam sumur sudah dalam posisi meninggal dunia? Dari keterangan tersangka dia tidak bisa memastikan, tapi pada saat tidak sadarkan diri, di korban diseret kemudian langsung dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur itu ditimbun dengan pasir, kemudian dicor, ditimbun lagi sampai beberapa kali sehingga ada 5 kali cor, 5 cor, lapisan cor. Jadi ada indikasi tersangka panik? Eh, Tersangka memang belum bisa memastikan. Artinya dalam keterangan yang diberikan pada kami dia tidak bisa memastikan kalau korban sudah meninggal pada saat dimasukkan ke dalam sumur. Oke. Ini artinya apakah juga pelaku mengeksekusi korban seorang diri atau mungkin adakah pelaku lain? Pelaku melakukan atau tersangka melakukannya sendiri. Untuk pembunuhan atau penganiayaan tersebut dilakukan sendiri. Kenapa tiba-tiba mengarah ke tersangka ketika korban dinyatakan hilang? Hasil penyelidikan kami berdasarkan keterangan saksi, untuk korban dan pelaku ini terakhir diketahui bersama pelaku. Korban terakhir diketahui bersama pelaku
kemudian ada saksi yang melihat, dan kemudian ada bukti petunjuk lain yang berupa petunjuk melalui HP korban yang mungkin tidak bisa kami jelaskan di sini, Mbak. Artinya kami mendapatkan petunjuk dari handphone korban dan mengarah kepada pelaku. Kemudian kita melakukan pencarian terhadap pelaku selama beberapa hari, ditemukan di rumah orang tuanya. Pada saat kita menemukan, kita amankan, kita bawa ke Polres, kita interogasi pelaku pada saat itu mengakui perbuatannya seperti yang saya jelaskan tadi secara kronologi, memukul, kemudian memasukkan ke dalam sumur, kemudian melakukan penimbunan atau dicor. Ya, jadi Pak, kira-kira hasil otopsi korban kapan bisa kita ketahui? Kapan akan keluar? Untuk otopsinya sendiri besok pagi akan dilaksanakan pukul 9 atau pukul 10 WITA. Kemudian setelah itu baru kita bisa dapatkan hasil otopsinya. Oke, baik, kita tunggu hasilnya Pak Yasmara. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Selamat malam, Mbak. Terima kasih.